Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, kalau engkau selalu mematahkan hati orang lain, apapun ibadah yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Mematahkan hati orang lain itu membuat orang lain kecewa secara sengaja, membuat orang lain putus asa secara sengaja, membuat orang lain merasa bersalah secara sengaja, membuat orang lain drop secara sengaja. Ini kalau yang dikatakan oleh Syekh Syamsuddin At-Tabrisi ini benar, jangan-jangan kita sering ada di sini. Apalagi di medsos. Di medsos itu kan kita sering secara sengaja biar orang yang tidak kita sukai drop, jatuh, kecewa, merasa bersalah, merasa putus asa. Nah, ada temennya ngapain, "Loh, kamu kok begitu? Kafir kamu kalau sudah begitu." Terus temenmu stres, "Waduh, saya sudah kafir ternyata, gimana?" Iya. Nah, patah hatinya dia, depresi, melakukan kebaikan saja masih dituduh-tuduh, dituding-tuding. Terus dia putus asa. Kata Syekh Syamsuddin At-Tabrisi, kalau engkau selalu mematahkan hati orang lain, apapun ibadah yang kamu lakukan tidak ada nilainya. Kita kan kadang senang, kadang bangga kalau membuat orang kecewa, khususnya orang yang kita benci atau kelompok yang tidak kita sukai. Baru tahu dia, keliru dia kan, baru tahu dia, rasakan kamu kecewa, rasakan kamu salah, rasakan kamu. Ini namanya mematahkan hatinya orang lain. Jangan lupa bahwa Allah itu mencintai manusia, siapa saja dia, di level apapun dia. Jadi, maka ayo kita cintai semuanya, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Ya dengan cara mencintai yang proper tentu saja. Mencintai yang proper itu bukan selalu disetujui saja. Kalau tidak pas, ya diluruskan dengan baik, tidak dipatahkan hatinya. Kalau cocok, didukung. Ini namanya mencintai. Jadi, ya kalau bisa kita bangun peradaban saling mencintai, saling peduli. Bukan peradaban saling menjatuhkan, saling berlomba bahwa akulah yang paling tinggi, yang paling benar, yang paling lolos, yang masuk surga pertama, yang paling diridhoi Allah. Ya kalau bisa kita masuk surga pertama semuanya bareng-bareng. Jadi tidak harus giliran. Bareng-bareng gitu kita diridhoi Allah semua begitu ya. Semua kita semuanya bareng-bareng dicintai Allah. Apapun cara kita mendekati Allah. Jadi, ya beda-beda itu wajar ya. Memang hidup itu kan begitu. Ada macam-macam cara, macam-macam gaya untuk dekat dengan Allah. Jadi jangan jadikan perbedaan itu alasan kita saling mematahkan hati, saling membuat orang kecewa dan putus asa. Kalau bisa saling kita dukung, ya sudah, pendapat saya begini, pendapatmu begitu, silahkan lakukan kebaikan semaksimal mungkin sesuai keyakinanmu. Aku pun akan melakukan kebaikan semaksimal mungkin sesuai keyakinanku. Insya Allah kalau yang kita lakukan sama-sama kebaikan akan menghadirkan ridhonya Allah. Ini menurut saya mode hidup bersama yang lebih nyaman daripada perlombaan bener-beneran. Jadi akulah yang paling benar, kamu salah, kamu tidak cocok, ini loh dalilnya. Nanti yang sana, kamu yang keliru, dalilnya ini loh. Oh, dalilmu kan hanya niru. Yang sana, dalilmu kan cuma ngutip saja. Dalilmu ya wis. Akhirnya hidupmu jadi sangat tidak nyaman. Maka jangan saling mematahkan hati, saling dukung saja. Baik, biar yang dinyatakan oleh Syekh Syamsuddin ini tidak terjadi. Kalau engkau selalu mematahkan hati orang lain, apapun ibadah yang kamu lakukan tidak ada nilainya.
Siapa tahu apa yang kita lakukan saat mematahkan hati orang lain mendatangkan murkanya Allah. Sehingga Allah tidak ridho termasuk pada ibadah yang kita lakukan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke murid beliau, Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau ini perspektifnya agak berbeda. Ada satu kalimat yang terkenal sekali dari Maulana Rumi, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Nanti ada kalimat Allah itu mencintai orang yang patah hati. Tadi sudah saya jelaskan ya, ada beberapa hadis yang maknanya adalah Allah itu bersama orang lemah, bersama orang terpinggirkan, bersama orang yang sengsara. Ya berarti termasuk orang-orang yang patah hati. Satu kalimat ini saja mungkin bisa menghibur teman-teman yang sedang patah hati. Jadi kalau sedang patah hati, alhamdulillah berarti sekarang aku dicintai oleh Allah. Nah, makanya dibawa ke dunia patah hati. Kenapa menurut Maulana Jalaluddin Rumi dia malah meminta kita biar saja hati kita pecah? Beliau mengilustrasikan begini. Kata beliau begini, engkau menginginkan sedikit air dalam kendi tanah liat, tetapi kemudian engkau memecahkannya. Air itu akan bergabung kembali dengan danau dari mana dia berasal. Ego kita mencoba untuk mencegah pertemuan itu dan selalu menolak saran siapapun tentang perlunya pertemuan. Nah, jadi kita ini seringkali yang sangat jadi perhatian kita adalah keinginan kita, hasrat kita, nafsu kita, ambisi kita, yang kadang-kadang tidak terpenuhi. Itu yang disebut hati kita terus pecah, patah. Ketika hati kita patah, mengalirlah air menuju ke yang sejati. Sejatinya air kemana? Ya ke sungai. Sebenarnya ketika hati kita patah, itu jiwa kita terbuka jalan untuk kembali ke yang hakiki. Saat itu kita diingatkan, kembali ke Allah yang lebih hakiki. Tetapi ego kita yang menahan perjalanannya air itu. Maksudnya apa? Kita mati-matian berusaha malah biar air ini tidak mengalir ke yang hakiki, tidak mengalir ke sungai, tapi sesuai kepentingan keinginan kita. Ketika kita kecewa, misalnya patah hati ditinggal pasangan kita, itu kan kita justru energi paling besar yang kita lakukan adalah gimana caranya agar bisa balik kembali. Kita lupa bahwa ada proses yang lebih ideal, yaitu kembali kepada Allah. Nah, kata Maulana Rumi, tujuan utama latihan-latihan spiritual dalam tradisi manapun, baik timur maupun barat, adalah untuk memungkinkan kita mengatasi keberatan yang diajukan oleh ego, sehingga kita dapat melanjutkan perjalanan kita ke samudra persatuan. Jadi ketika kita belajar tasawuf, melatih batin, suluk lewat para mursyid, lewat tradisi-tradisi tirakat dan lain sebagainya, itu sebenarnya melatih ego kita. Wahai ego, jangan ke sana. Ada jalan yang lebih hakiki, yaitu ke ranah ilahiyah. Nah, jadi ilustrasi dari Maulana Rumi itu, perjalanan batin kita itu seperti air dalam kendi.
Air dalam kendi itu kan tujuannya untuk kita minum. Kita minum itu berarti untuk memenuhi keinginan kita. Ketika kita patah hati, seperti kendi yang pecah. Berarti apa? Yang semula untuk memenuhi keinginan kita sekarang keluar, mengalir. Mengalir ini sebenarnya baik. Kenapa? Dia akan mengalir bersatu dengan aslinya, tempat asalnya, yaitu sungai. Tapi kita yang sudah terlanjur punya nafsu untuk minum, ini ego. Biasanya mati-matian gimana caranya air ini tidak mengalir ke sungai, tapi memenuhi kehausan kita. Nah, dari situlah kemudian kata Maulana Rumi, ketika orang belajar olah batin lewat tasawuf, mistik, dan lain sebagainya, itu tujuannya dalam rangka orang sadar, ini air ini mengalir ke sana jangan dihalangi. Ikhlaskan. Ini namanya melatih ego tadi. Jadi maka biarkan hatimu pecah. Berarti sekarang saatnya kamu kembali ke ranah ilahiyah. Justru sekarang terbuka jalan. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu tetap akan memanjakan nafsu, hasrat, ambisi duniawimu. Kalau hatimu tidak pecah, ya kamu lupa bahwa aslinya air itu bergabung ke sungai. Jadi inilah salah satu ilustrasi dari Maulana Jalaluddin Rumi. Makanya beliau bilang, biarkan hatimu pecah agar dia terbuka. Kalau tidak pecah-pecah, tidak terbuka-terbuka, kamu masih asyik dengan duniamu, memenuhi hasrat ambisimu. Begitu pecah, sekarang kamu sadar dengan yang lebih sejati. Inilah ilustrasi dari patah hati. Jadi patah hati itu penting ternyata untuk menyadarkan kita bahwa dalam hidup ini ada yang lebih hakiki dan perjalanan kita menuju ke sana. Baik, kita lanjutkan. Nah, dilanjutkan ya. Luka adalah jalan cahaya yang memasuki jiwa. Jadi ketika hati kita luka, hati kita patah, justru lewat luka dan patahan itulah cahaya bisa masuk. Ini melanjutkan yang tadi. Kalau hatimu tidak luka dan tidak patah, mungkin kamu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena cahaya tidak bisa masuk. Itu mengapa Allah itu dekat dengan orang-orang yang hatinya patah, hatinya luka, menghadapi penderitaan hidup. Karena berarti di situ ada rekahan yang cahaya bisa masuk. Makanya para sufi terus punya rumus ya, kalau dalam penderitaan kita bersyukur. Alhamdulillah masih diingatkan oleh Allah bahwa yang hakiki adalah perjalanan menuju Dia. Nah, itu ada ilustrasi menarik. Terimalah situasimu tanpa menghakimi. Aku marah, aku takut, aku benci. Biar saja, rasakan saja. Ini aku sedang patah hati, sedang marah, sedang takut, sedang benci. Kalau sudah kamu sadari, kamu terima apa? Lalu hadirkan Dia untuk menemanimu. Biarkan cahayanya Allah masuk dalam dirimu, menerangimu. Saat engkau membutuhkan pertolongan Tuhan pasti datang. Jika engkau tertutup, tidak ada ruang untuk cahaya. Perlu ada celah dalam hatimu agar cahaya bisa masuk. Katakan dengan tulus, aku tidak bisa mengatasinya, namun engkau bisa ya Allah. Kupersembahkan padamu semua sakit dan luka ini. Bersamanya engkau akan utuh kembali. Cinta, kedamaian, keindahan, hidup kembali. Dirimu yang sejati tidak berkurang sedikit pun. Lalu bersyukurlah. Jadi
ketika kita sedang berat-beratnya menghadapi masalah apapun, terimalah itu. Biarkan hatimu pecah. Kemudian rasakan hadirnya Dia dalam dirimu. Dan yakinlah bahwa apapun yang engkau inginkan akan dipenuhinya. Sambatlah padanya, ya Allah, masalahku ini sangat berat. Aku tidak mampu. Kalau engkau pasti mampu. Maka aku persembahkan duka, luka, sakitku ini hanya kepadamu. Nah, insya Allah bersama Dia kita akan kembali utuh, kembali hidup seperti semula. Tidak ada satupun yang berkurang. Kalau kita patah hati kan sebenarnya kita berkurang apa sih? Tidak ada. Kita masih bisa memulai lagi yang baru seperti semula. Kalau sudah terasa betapa kebersamaan dengan Allah itu menyembuhkan, ayo terus kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mau menemaniku dalam situasi pahit dan luka ini. Baik, ini salah satu petunjuk dari Maulana Jalaluddin Rumi. Kalau kita sedang patah hati, sedang sedih, sedang banyak masalah. Oke, kita lanjutkan. Ini dimensi yang berbeda, pemahaman yang berbeda lagi. Kata Rumi begini, selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Nah, kita itu kan patah hati misalnya, itu kan karena jauh, ditinggal, tidak dibersamai lagi. Dia tidak mau lagi dekat denganku. Itu kan kita definisikan sebagai patah hati. Terus kita sedih karena itu. Kalau kita sedih karena itu, kata Rumi, ini kemungkinan kita hanya mencintai dengan media mata. Hanya karena tidak melihat Dia di sisi kita, kita menyebut itu perpisahan. Padahal bagi orang yang memang benar mencintai, cinta itu hadirnya dalam hati dan dalam jiwa. Hati dan jiwa itu tidak mengenal perpisahan fisik. Sejauh apapun dirimu, engkau tetap ada dalam diriku. Maka goodbye atau selamat tinggal itu hanya untuk mereka yang cintanya hanya dengan mata, kata Maulana Rumi. Tapi bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Ini boleh juga dipakai dalil bagi mereka yang LDR-an. Ya. Jadi kalau kamu hari ini sedang galau karena LDR-an, kamu kirim quotes-nya Rumi ini padanya. Jadi selamat tinggal hanya untuk mereka yang mencintai dengan matanya. Karena bagi mereka yang mencintai dengan hati dan jiwanya, tidak ada yang namanya perpisahan. Baik, ini sisi dalamnya cinta berarti memang tidak bisa patah. Kalau memang kita benar mencintai, sebenarnya perpisahan itu tidak mungkin. Karena yang kita cintai pasti akan selalu ada di hati kita dan di jiwa kita.